Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, para suster, para romo, teman-teman semua, sahabat-sahabat dari Esoterika Forum Spiritualitas dan sahabat-sahabat dari JPIC OFM Indonesia. Selamat pagi semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu, Allahu Akbar, salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak sekalian, senang sekali karena pada pagi menjelang siang hari ini kita akan ikut merayakan dan akan ikut mengambil hikmat dalam rangka suatu acara yang sangat terkenal atau suatu kegiatan yang sangat terkenal di lingkungan Katolik, yaitu Season of Creation, musim penciptaan. Ini ada satu tradisi di lingkungan Katolik yang diselenggarakan saya kira di seluruh dunia, di seluruh paroki-paroki, musim penciptaan, di mana pada musim ini yang dilakukan saya kira 1 September ya mulainya sampai 4 Oktober. Selama 1 bulan ini ada satu refleksi tentang penciptaan, termasuk isu lingkungan di dalamnya, dan diakhiri dengan satu perayaan Hari Santo Fransiskus sebagai puncaknya, yaitu pada 4 Oktober. Tapi karena tanggal 4 Oktober itu hari kerja, jadi kita merayakannya pada 7 Oktober, pada hari Sabtu ini. Terima kasih untuk kedatangan ibu bapak sekalian. Kami dari Esoterika Forum Spiritualitas dan tentu juga dari JPIC OFM sangat senang dengan kehadiran ibu bapak sekalian. Ini adalah forum sederhana, forum kecil yang kita selalu berusaha untuk mencari dan mempelajari apa hikmat yang kita bisa pelajari dari satu relasi antar agama. Kira-kira seperti itu. Forum Esoterika sudah mulai sejak masa pandemi, dan kami pada waktu itu melihat bahwa dalam dialog-dialog antar iman, kita perlu bukan hanya wawasan pengetahuan, bukan hanya wawasan perjumpaan, tapi juga wawasan hikmat. Cinta kepada Allah adalah awal dari semua hikmat, kan begitu dikatakan dalam kitab suci, dalam Amsal ayat 1 kalau nggak salah. Takut kepada Allah adalah awal dari hikmat. Nah, jadi mendalami hikmah itu sesuatu yang sangat penting. Itu sebabnya kami sejak 2 tahun yang lalu punya satu gagasan untuk melengkapi apa yang sudah kami lakukan, yaitu forum-forum pendalaman antar iman lewat webinar-webinar yang dilakukan setiap bulan. Sekarang sudah memasuki tahun ketiga. Kita punya pertemuan seperti ini, pertemuan yang dihadiri hanya 50-60 orang, 75 paling banyak, dan kita mencoba mencari hikmat yang bisa kita pelajari antar iman. Dan hikmat yang akan kita pelajari pada pagi menjelang sore, menjelang siang ini adalah kita mau melihat apa sumbangan Santo Fransiskus dari Assisi terhadap krisis dunia modern sekarang ini. Dan tadi kita sudah dengar dari banyak yang memberikan sambutan, dari pengantar-pengantar, bahwa Santo Fransiskus itu mempunyai relevansi yang tinggi sekali. Dan tadi Mas Wahyu bahkan bilang dia adalah, apa tadi istilahnya Mas Wahyu? Kristus kedua. Wah, itu luar biasa ini. Kristus kedua ya. Santo Fransiskus ini pendiri Ordo Fransiskan. Dia mendirikan beberapa ordo juga yang lain. Dan paling tidak sumbangannya itu sangat jelas terlihat dari apa yang Paus Fransiskus sekarang ini kembangkan untuk suatu solusi terhadap krisis dunia yang dahsyat, yang maha dahsyat. Yang pertama muncul sebagai suatu ensiklik namanya Fratelli Tutti, ensiklik persaudaraan kemanusiaan, Human Fraternity, suatu ensiklik yang didahului dengan perjumpaan dengan Syekh Ahmad At-Thayyib
Syekh Al-Azhar, seorang pemimpin, salah satu pemimpin dari dunia Sunni Muslim, dan kemudian di follow up atau dikembangkan lebih lanjut menjadi suatu ajaran sosial gereja persaudaraan kemanusiaan, dan itu menjadi panduan dari Katolik, ya, lingkungan Katolik dan kekristenan pada umumnya untuk membangun suatu kemanusiaan universal di masa sekarang. Nah, kira-kira seperti itu. Dialog-dialog dan perdamaian, hubungan-hubungan antar agama, antar ras, antar bangsa, bagaimana yang perlu dikembangkan. Yang kedua yang juga tadi sudah disinggung itu satu dokumen juga, ensiklik Laudato Si namanya. Satu ensiklik terkait dengan isu lingkungan yang saya kira kemarin ya, atau 2 hari yang lalu, di tanggal 4 ya, tanggal 4 Oktober dilanjutkan dengan satu ensiklik namanya Laudate Deum. Ini Mas Wahyu ini yang ahli bahasa Latin. Terpujilah Engkau, terpujilah Tuhan. Nah, ensiklik itu sudah beredar terjemahannya dan cepat sekali, dan ini memberikan spirit, semangat baru kita untuk terus prihatin tentang apa yang terjadi terhadap rumah kita bersama. Oke, kira-kira itu sedikit pengantar saya untuk acara inti dari perayaan Santo Fransiskus Assisi kita pada pagi menjelang siang ini, dan kita akan punya 2 narasumber yang akan menggali dari isu sumbangan Santo Fransiskus pada krisis dunia modern sekarang. Yang pertama adalah Romo Richard Selan. Romo Richard ini adalah seorang pembimbing para Fransiskan, ya, pembimbing frater-frater Fransiskan, mendalami pemikiran Santo Fransiskus di Roma, dan beliau adalah seorang Romo dari Ordo Fransiskan. Nah, dari beliau nanti kita akan mendapat satu gambaran besar tentang apa kontribusi dari Santo Fransiskus. Tentu dimulai dengan hidup dan pemikirannya yang mungkin sebagian dari kita belum mengenalnya. Nanti narasumber yang kedua, kita akan masuk kepada dialog antar imannya, karena ini forum antar iman, dan komunitas esoterika ini adalah komunitas yang memang selalu mencoba untuk menggali dialog-dialog antar imannya. Kita akan melihat satu tokoh yang seperti Santo Fransiskus Assisi, namanya Jalaluddin Rumi. Nah, Jalaluddin Rumi ini adalah tokoh yang juga punya kontribusi dan sangat diapresiasi di lingkungan Muslim dan juga di lingkungan tradisi spiritualitas baru di zaman sekarang. Pada 2 isu itu, persaudaraan kemanusiaan dan isu ekologi, dia sangat banyak digali untuk 2 isu yang sama dengan Santo Fransiskus. Nanti kita akan dengar dari Ibu Rani Anggreni Dewi, seorang konselor, praktisi mindfulness yang luar biasa, dan kita banyak belajar. Beliau adalah guru saya dalam soal mindfulness. Jadi bagaimana kita bisa mempunyai pengalaman kesatuan, pengalaman integralistik, yang itu juga merupakan ajaran dari Santo Fransiskus dan juga Jalaluddin Rumi. Baik, untuk kesempatan pertama kita persilakan Romo Richard. Silakan Romo Richard. Boleh di sini, boleh di sana. Kita beri tepuk tangan untuk terima kasih. Pak Budi yang saya kasihi, Bu Rani, tanpa mengurangi rasa hormat saya memanggil saudari-saudara sekalian. Selamat siang semuanya. Tadi sudah diperkenalkan tentang saya. Nama saya Richard dan saya mendalami spiritualitas Fransiskan, dan saya hadir bersama para saudara-saudari pengikut Santo Fransiskus Assisi. Jadi nanti kalau saya ada keliru dalam menyampaikan tentang Santo Fransiskus, mereka yang bisa menambahkan, ya.
Nah, untuk tidak memperpanjang ya, saya langsung saja kepada inti pembahasan tentang siapa sih Santo Fransiskus dan kenapa Santo Fransiskus ini ya begitu menjadi rujukan saat ini ya, terutama oleh Gereja Katolik. Sebenarnya tadi dalam pengantar-pengantar itu sudah banyak disebutkan ya, tapi setidaknya kita coba melihat lebih mendalam. Mungkin pertama tentang Santo Fransiskus ini ya, kita melihat tentang asal usul ya, fakta primordial tentang dia kelahiran Assisi 1181 atau 1182, anak seorang pedagang kaya ya. Orang tuanya Pietro Bernardone seorang pedagang kaya, dan ini suatu kelas sosial baru dalam masyarakat feodal pada masa itu. Assisi, Eropa pada masa itu dalam situasi yang sedang berubah, dalam situasi ya banyak kekacauan di mana-mana, situasi yang tidak menentu. Ada perang antar kota ya. Ada perang antara faksi kepausan dengan kekaisaran. Ada juga fakta tentang perang salib, dan Fransiskus hidup di tengah situasi itu. Nah, mungkin setelah nanti kita melihat kenapa kok Fransiskus ini kemudian relevan ketika berbicara tentang damai, berbicara tentang dialog, berbicara tentang lingkungan hidup ya. Dan Fransiskus karena hidup dalam situasi masyarakat feodal, masa kecilnya dia bercita-cita ya untuk menjadi seorang satria, tetapi ternyata kemudian ya cita-cita menjadi ksatria, menjadi tentara itu tidak terwujud, tapi kemudian Fransiskus ya menjadi, boleh dibilang juga sebagai ksatria Kristus sendiri, ksatria Tuhan Yesus. Lalu tentang kepribadian, Santo Fransiskus ini seorang pribadi yang sederhana ya. Kalau kita katakan pemikiran atau seorang filsuf, sebenarnya bukan filsuf juga Fransiskus ini. Seorang pribadi yang sederhana. Kalau dia menjadi kemudian pelindung para ekolog, diangkat oleh Paus Yohanes Paulus II, tokoh perdamaian, bukan terutama karena dia seperti kita bayangkan seperti aktivis lingkungan ya, mempromosikan kemana-mana tanam pohon atau apa, tidak, tapi karena pendekatan dia terhadap lingkungan, pendekatan dia terhadap sesama ya, bukan karena memang juga ada aktivitas ya dalam hal damai, tapi aktivitas yang juga sederhana ya. Seorang pribadi yang spontan, taat, berkomitmen ya pada ajaran agama. Lalu juga kalau kita membaca dalam ya kisah-kisah hidup Fransiskus, dia juga seorang pribadi yang otonom, punya pendirian yang kuat, periang, lembut, hangat, dan juga dermawan. Ada karakter yang digambarkan dalam diri Fransiskus itu, dia seorang yang riang ya, dermawan. Ketika ada yang datang ke toko ayahnya, dikatakan dia selalu memberikan bantuan, sehingga suatu ketika dia membentak seseorang yang datang meminta-minta, lalu kemudian dia menyesal dan mengejar orang yang kemudian dia marah itu, yang datang, yang gak mengganggu, lalu memohon maaf. Jadi punya sikap dermawan, gembira ya, dikatakan masa mudanya dia sering berpesta dengan teman-teman mudanya, dan dia yang semacam membiayai ya pesta-pesta dengan teman-temannya. Maka disebut juga sebagai troubadour ya, kelompok orang-orang yang anak jalanan gitulah di kota. Nah, itulah Santo Fransiskus itu di masa mudanya. Lalu kemudian ada pengalaman Fransiskus bertobat ya, melalui berbagai macam peristiwa ya. Termasuk salah satunya yang paling penting dalam pengalaman Fransiskus adalah peristiwa dia berjumpa dengan orang kusta yang pada masa itu dianggap sebagai orang yang sudah mati karena dibuang di luar tembok kota. Tetapi perjumpaan dengan orang kusta itu bagi Fransiskus suatu
perjumpaan yang meneguhkan, ya. Dan dia tulis, ingat baik peristiwa itu ketika dia meninggal, ya. Dia mengatakan orang kusta yang tadinya menjijikan, ya, tetapi kemudian ketika dia mampu bertemu orang kusta, mencium orang kusta itu, apa yang tadi menjijikan itu berubah menjadi suatu kemanisan jiwa dan raga, suatu pengalaman manis, ya, berjumpa dengan orang-orang kecil. Dan itu kemudian memang dalam banyak hal mempengaruhi mindset Fransiskus dalam memandang orang lain. Orang lain itu bukan seperti pandangan umum, ya, kalau sudah sakit mengganggu orang lain itu dibuang, tetapi sungguh-sungguh manusia. Dan itulah sebenarnya yang juga terus diserukan oleh Paus Fransiskus dalam berbagai ensiklik. Yang dikritik adalah mentalitas membuang, ya, menganggap orang yang tidak berguna itu sebagai sampah, dibuang. Mentalitas teknokratis, menganggap manusia, menganggap ciptaan itu sebagai barang-barang yang hanya bisa dimanfaatkan. Itu yang dikritik oleh Paus Fransiskus, baik dalam Laudato Si maupun juga yang terbaru itu dia ulang lagi dalam Laudate Deum, ya, mentalitas itu pendekatan Fransiskus tentu saja berbeda dari mentalitas yang umum itu. Lalu sebagai seorang Katolik, ya, boleh dikatakan Fransiskus kemudian menjadi seorang religius, seorang Katolik yang taat, seorang kontemplatif, penghayat Injil, dan boleh dikatakan sebagai seorang mistikus, ya, seperti itu. Dia tadi dikatakan oleh Mas Wahyu sebagai seorang Kristus kedua, karena dia sungguh-sungguh, ya, mau menghayati dengan serius, ya, imannya akan Kristus, dan dia mau mengikuti Kristus itu dari dekat. Mengikuti dari dekat tentu pertama dengan mengenalnya dengan siapakah Kristus itu sesungguhnya, dan betul-betul meresapi semangat dan cita-cita Yesus Kristus yang dia imani itu. Itu sebagai orang Katolik. Dan Fransiskus tentu dari perjumpanya dengan Kristus yang dia imani, yang ditulis oleh para penginjil. Nah, Fransiskus kemudian dalam hidupnya dia berjuang, bercita-cita untuk menjadi pribadi yang umum dikenal sebagai Fransiskus itu seorang yang miskin. Tapi sebenarnya dalam kemiskinan Fransiskus itu dia mau menghayati suatu semangat lepas bebas dari segala macam kelekatan yang membelenggu. Maka kemudian dia juga menamakan perkumpulan orang-orang yang bersama dia sebagai saudara-saudara Dina. Persaudaraan kedinaan. Itu dua hal yang saling mengandaikan. Kalau saya miskin, Dina, itu berarti saya membutuhkan orang lain. Kalau saya sudah merasa diri cukup, kaya, saya tidak membutuhkan orang lain. Kamu siapa? Tadi Fransiskus melihat itu. Maka kemudian dia menyebut persaudaranya sebagai saudara-saudara Dina. Di dalam kemiskinan itu kemudian orang selalu berupaya mencari, bergaul, berelasi dengan orang lain. Nah, itulah sumber, menurut saya kalau saya renungkan, ya, sumber kekuatan Fransiskus. Dia menemukan dari Injil, dari Kristus, semangat seperti itu, semangat yang lepas bebas dari segala macam kelekatan, entah itu pada harta, entah itu pada jabatan. Bahkan juga Fransiskus tidak menganggap kemampuan yang ada pada pribadi kita, apapun itu, bakat-bakat itu sebagai milik kita, milik pribadi, tapi itu dari atas. Maka kemudian jangan mengaku itu sebagai milik saya. Lalu apa yang menjadi milik kita yang khas menurut Fransiskus adalah cacat celah, dosa, kelemahan-kelemahan kita. Itulah yang khas. Semua hal yang baik yang bisa kita buat, bakat-bakat kita, bakat akademis, bakat apapun itu milik yang di atas. Dan kita punya tanggung jawab itu untuk membagikan bakat-bakat itu untuk orang lain. Itu kurang lebih gambaran singkat, ya, tentang Fransiskus, seorang pribadi yang, ya, sederhana, ya. Jangan dipikirkan seperti seorang aktivis yang berjuang, tapi ya dia menempuh perjuangannya dengan cara-cara yang sederhana, ya. Mungkin bisa dilanjutkan. Nah, ada 3 hal yang mau saya bagikan tentang Santo Fransiskus ini, tentang, ya, dikenal sebagai tokoh damai, kan. Ada satu doa terkenal
yang beredar di lingkungan Gereja Katolik, doa damai itu sebenarnya bukan dari Santo Fransiskus, tapi kemudian semacam diberi legitimasi itu karena lahir dari semangat Fransiskus. Dan memang kita kenal Fransiskus ini menjadi seorang tokoh damai. Nah, jalan damai yang diperjuangkan oleh Fransiskus ini sebenarnya jalan yang sederhana. Dia upayakan dengan cara yang sederhana, dengan sapaan-sapaan. Dalam khotbahnya dia selalu mengatakan pace e bene, atau ketika berjumpa dengan orang dia selalu mengucapkan salam itu, semoga Tuhan memberi engkau damai. Semangat damai itu tentu inspirasinya dari Injil sendiri, ya. Dikatakan dalam Injil, berbahagialah mereka yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan Fransiskus berupaya untuk mewartakan damai itu. Ada banyak kutipan dari Injil sebenarnya tentang damai itu. Ketika kamu pergi ke suatu kota, di rumah manapun kamu diterima, katakan lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Nah, semangat itu yang sungguh-sungguh dihayati oleh Fransiskus, orang sederhana ini. Dan dia konsisten memperjuangkan damai itu. Tentu juga memang semangat ini relevan di tengah situasi masa itu yang penuh dengan berbagai macam konflik, penuh dengan perang. Dan ketika muncul Fransiskus dan kelompoknya menyebarkan semangat damai itu menular kemana-mana. Banyak orang kemudian di kota-kota di Eropa itu mengikuti Fransiskus, sehingga kemudian para penguasa tidak bisa berbuat apa-apa untuk melaksanakan perang, karena banyak orang mengikuti Fransiskus, meletakkan senjata mereka, tidak mau berperang. Nah, pengikut Fransiskus ini bukan hanya kami para religius ya, atau para suci, tapi juga kaum awam, banyak. Dan mereka inilah kemudian karena mereka tidak mau mengangkat senjata, jadi kemudian terciptalah damai. Nah, itulah kemudian yang membuat figur Fransiskus sebagai tokoh pembawa damai. Jadi damai Fransiskus itu adalah suatu gaya hidup yang dia hidupi dengan sungguh-sungguh dan dia upayakan secara konsisten. Dan memang ada juga sejumlah kisah di mana Fransiskus dalam berbagai kesempatan mendamaikan berbagai pihak yang berkonflik ya, di berbagai kota. Ada konflik antara uskup dan podesta. Podesta itu jabatan itu mungkin bentuk cikal bakal awal demokrasi ya pada masa itu ya, di tengah budaya feodal yang biasanya kan kaum bangsawan yang memimpin. Lalu kemudian di kota Assisi waktu itu ada perang dan Fransiskus ikut juga untuk mengusir kaum bangsawan ini ke Perugia. Lalu mereka kemudian membuat suatu bentuk pemerintahan sendiri dari warga kota, dan podesta itulah yang kemudian menjadi semacam bupati atau camatnya, dan Fransiskus mendamaikan antara podesta dengan uskup yang sedang berkonflik. Jadi upaya-upaya memperjuangkan damai, mendamaikan orang-orang juga dibuat oleh Santo Fransiskus ya. Dan ya, Fransiskus memang di sini dikatakan dalam perjuangan damai tujuannya untuk menciptakan ketentraman, sebuah misi, sebuah gaya hidup, sebuah perjuangan yang konsisten dia jalankan ya. Mungkin bisa kita lanjut ke slide berikutnya. Dan kemudian dari Injil sendiri memang kita temukan juga dari tulisan-tulisan Fransiskus sejumlah kutipan tentang damai ini ya. Misalnya Fransiskus memerintahkan saudara-saudaranya untuk menghindari perbantahan ya, tidak memfitnah, tidak melakukan tindakan kekerasan, tidak membeda-bedakan, tidak menghakimi dan tidak mengutuk sesama. Itu juga kita bisa lihat dari tulisan Fransiskus. Dan tentu saja apa yang tulisan Fransiskus ini, Fransiskus mendengar ya nilai-nilai ini dari Injil, meresapkannya dalam hati, dan dia menyampaikan pada saudara-saudaranya. Dan ada saudara yang menulis apa yang keluar dari mulut Fransiskus. Ini yang kemudian menjadi peraturan-peraturan hidup kami ya sebagai Fransiskan.
nilai-nilai Injil yang direkam oleh Fransiskus. Dia sampaikan kepada para saudara, beginilah kita harus hidup. Ya. Ketika berjumpa dengan orang, jangan berbantah-bantahan, ya. Lalu kemudian ya bersaudara, jangan membeda-bedakan. Nah, itu semua Fransiskus temukan itu dari Injil. Selanjutnya, lalu ya kita melihat juga ya sikap damai Fransiskus adalah suatu sikap damai yang tanpa batas, karena dia mengatakan siapapun yang datang kepada mereka, entah kawan atau lawan, pencuri atau penyamun, haruslah diterima dengan ramah. Mungkin dilanjutkan ya. Ya sudah, ini tadi. Ya, lalu dari perjuangan Fransiskus yang konsisten tentang damai ini, seorang pengikutnya, saya kutip dari seorang Fransiskan namanya Jose Antonio Merino, dia merumuskan sejumlah prinsip ini ya dari hidup Fransiskus itu. Yang pertama, martabat setiap orang harus diakui sebagai citra Allah. Ya. Kita semua manusia ini menurut keyakinan Kristen yang juga diimani Fransiskus adalah citra Allah, maka kemudian martabat setiap pribadi harus diakui. Lalu manusia pada hakikatnya relasional dan diberkahi dengan panggilan untuk hidup dalam komunitas. Lalu norma yang mengatur masyarakat itu perlu dibangun di atas peraturan-peraturan yang mesti dihormati semua, digerakkan oleh semangat keramahan dan sopan santun, dijiwai oleh semangat cinta kasih. Selanjutnya, cepat saja karena ini. Lalu kemudian juga tentang manusia sebagai homo viator, ya, makhluk yang sedang bersiarah, yang hidup dalam waktu tetapi bercita-cita untuk keabadian. Jadi kemudian ya kita ini hanya hidup sementara di dunia ini. Ya. Tempat untuk singgah, tujuan abadi kita, rumah abadi kita itu nanti di sana di keabadian. Maka di dunia ini ya kita mesti hidup baik-baiklah. Apa gunanya kita ya berperang atau bertentangan ya. Kita ini adalah makhluk pesyarah, dan dalam hidup bersama perlu memahami kelemahan dan keterbatasan orang lain, karena pada dasarnya hanya Tuhan sendiri yang mutlak. Lalu menghadapi agresivitas dan ketegangan yang menumpuk dalam kehidupan sehari-hari perlu dijembatani dengan membangun komunikasi yang positif dan mengupayakan partisipasi yang menyenangkan dan membawa ketentraman. Perayaan-perayaan kebersamaan, pesta-pesta ya juga perlu dirayakan. Mungkin seperti kita ini juga pada siang hari ini juga merayakan suatu perayaan kebersamaan. Untuk menjembatani ya perbedaan, perlu ada dialog pemikiran, itu juga perlu. Dan itu belajar dari semangat Santo Fransiskus. Ke pokok berikutnya tentang Fransiskus yang dikenal sebagai tokoh dialog antara agama. Ya. Tadi sudah didahului dengan puisi tentang perjumpaan Fransiskus dengan Sultan Malik Al-Kamil di Damietta pada tahun 1219. Kenangan akan peristiwa itu 800 tahun, itu yang motivasi Paus Fransiskus pergi berjumpa dengan Imam Al-Azhar itu ya tahun 2019 yang lalu untuk menginang peristiwa Damietta itu. Nah, itu sumber kenapa kemudian Fransiskus menjadi tokoh dialog antara agama. Ya. Dia pergi ke sana berjumpa dengan Sultan dalam suatu peristiwa perang salib. Ini suatu peristiwa bersejarah, ya, terjadi, betul. Itu bisa kemudian ada bukti-bukti yang menyatakan bahwa perjumpaan itu ada, baik dari sumber-sumber kami, hagiografi, ya, tulisan tentang Santo Fransiskus maupun juga bukti-bukti yang lain. Itu betul terjadi. Hanya memang apa yang terjadi dialog antara Fransiskus dan Sultan itu kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin yang paling penting untuk memahami peristiwa perjumpaan Fransiskus dengan Sultan ini adalah yang terutama adalah Fransiskus, kalau dikatakan dalam sumber-sumber hagiografi oleh penulis pengikut Santo Fransiskus, misalnya Santo Bonaventura atau Marcelano, dikatakan di sana kita membaca motivasinya adalah untuk
kemartiran ya, untuk mempertobatkan saudari-saudara yang belum beriman Kristen, ya, penyebaran kekristenan. Tetapi ternyata Fransiskus sana yang terutama bukanlah untuk ini, tetapi yang terutama adalah untuk membangun jembatan persaudaraan, apa yang kita sebut sekarang sebagai persaudaraan manusia, human fraternity. Buktinya di mana? Fransiskus tidak dimotivasi oleh kemartiran, tidak dimotivasi untuk menyebarkan agama Kristen. Kita lihat di slide selanjutnya. Di dalam anggaran dasar tanpa bula, pasal 22 ayat 1 sampai 4, itu anggaran dasar tanpa bula ini suatu rumusan cara hidup dari Fransiskus yang direfleksikan dari Injil, itu dikumpulkan menjadi suatu kumpulan untuk pedoman hidup Fransiskus dan para saudaranya. Pada tahun 1221 itu dalam kapitel, kami para religius ini biasanya ada pertemuan berkala yang disebut kapitel, dan di kapitel itulah kesempatan kami untuk saling berbagi, kesempatan untuk melihat kembali ya, lalu juga merencanakan ya hal berkaitan kehidupan kami. Nah, kapitel 1221 ini kemudian di dalam anggaran dasar tanpa bula, menurut para ahli ini, kutipan ini berasal dari kapitel sebelumnya, tahun 1219, sebelum Santo Fransiskus pergi ke Tanah Suci, ke Timur Tengah, berjumpa dengan Sultan Malik Al-Kamil. Dan di sana dikatakan, hendaklah kita saudara sekalian memperhatikan bahwa Tuhan berfirman, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Sebab Tuhan kita Yesus Kristus yang harus kita ikuti jejaknya, menyebut pengkhianatnya sahabat dan menyerahkan diri secara sukarela kepada mereka yang menyalibkannya. Jadi, kesimpulannya, mereka semua yang secara tidak adil mendatangkan kesusahan dan impitan, malu dan kelaliman, penderitaan dan siksaan, kemartiran dan kematian atas diri kita, mereka itulah sahabat-sahabat kita. Ya. Disinilah kemudian kunci untuk menafsirkannya. Kisah yang tadi dikatakan Fransiskus itu disebut pengkhianat, itu disebut sahabat, itu merefleksikan kisah dari Injil, kisah sebelum Tuhan Yesus disalibkan di Taman Getsemani. Datanglah salah satu muridnya yang berkhianat bernama Yudas. Yudas datang mencium Tuhan Yesus, mengatakan, dan Tuhan Yesus mengatakan kepada si Yudas ini, hai sahabat, hai saudara, untuk itukah engkau datang? Dan Fransiskus merefleksikan, Tuhan saja menyebut si pengkhianat ini sebagai sahabatnya, sebagai saudaranya. Maka kemudian, ya, mestinya juga hal yang sama berlaku ya, dalam relasi dengan, waktu itu kan memang orang Kristen menganggap saudara-saudara yang beriman lain, saudara-saudara Muslim itu sebagai musuh. Dan Fransiskus meyakinkan dirinya, mereka itu bukan musuh sebenarnya, tetapi sungguh mereka ini adalah sahabat saudara. Dan atas dasar itulah kemudian dia ngotot untuk pergi ke Tanah Suci. Dan juga dari dokumen sejarah yang kita ada pada kita juga dikatakan bahwa Fransiskus juga untuk bertemu dengan Sultan itu, dia ngotot juga itu mau bertemu Sultan. Karena dia dihalangi oleh uskup yang sudah ada di sana. Ada utusan Paus waktu itu, Kardinal Pelagius, mengatakan, saya tidak bertanggung jawab Fransiskus kalau kamu pergi ke tengah saudara-saudara Muslim. Karena waktu itu perang salib ke-5 dan terjadi bahwa tentara Muslim itu dibunuh oleh orang-orang Katolik ya pada waktu itu.
Dan Fransiskus masih nekat mau pergi. Dan itu kan kamu mau cari mati atau apa? Tapi Fransiskus yakin pergi berjumpa dengan sultan dalam situasi itu. Dan nyatanya dia masih hidup. Dia masih bisa pulang ke Assisi tahun 1220 dan mengikuti kapitel yang 1221 ini. Dan dari perjumpaan itu kemudian juga Fransiskus membawa belajar sesuatu ternyata dari saudara-saudara muslim dari sultan, ya. Dan menemukan metode tentang keberadaan atau kami sebut sebagai penginjilan ke tengah saudara-saudara muslim. Mungkin bisa lihat di slide yang selanjutnya, ya. Dari Anggaran Dasar Tanda Bulan 1221 itu pasal 16, di sana dikatakan setiap saudara yang mau pergi ke tengah kaum muslim dan orang tak beriman hendaknya pergi membawa diri secara rohani di antara orang-orang itu dengan dua cara. Fransiskus menemukan cara bagaimana untuk pergi ke tengah mereka. Yang pertama ialah tidak menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi hendaklah mereka tunduk kepada setiap makhluk insani karena Allah dan mengakui bahwa mereka orang Kristen. Itu cara yang pertama, yang utama. Lalu cara yang kedua, mewartakan firman Allah bila hal itu mereka anggap berkenan kepada Allah, supaya orang percaya akan Allah yang Maha Kuasa dan seterusnya. Jadi untuk mewartakan tentang iman Kristen itu baru kemudian, tapi yang pertama cara itu dengan hadir, hidup, yang menjadi saudara yang dijumpai. Itu dua cara. Itu cara ini ditemukan dari hasil perjumpaan, hasil dialog yang hidup dengan sultan. Pasti juga tentu kalau kita melihat dari pihak sultan ini seorang pribadi yang juga terbuka, ya. Mindsetnya terbuka juga untuk menerima kehadiran yang lain. Nah, inilah yang kemudian menjadi membuat Fransiskus menjadi ikon juga dalam konteks dialog antara agama. Karena di tengah situasi masa itu ada perang salib, Fransiskus berani hadir berjumpa dengan sultan. Dan semangat Fransiskus ini kemudian oleh suatu lembaga dialog, ada sekarang disebut dikasteri untuk dialog antar agama, pada tahun 1944 merumuskan, ya, bentuk-bentuk dialog yang mesti dikembangkan oleh orang Katolik dalam kaitan dengan dialog antar agama. Yang pertama itu dialog kehidupan, ya, dialog kehidupan sehari-hari, hidup bersama di tengah masyarakat. Lalu dialog karya, ada keprihatinan bersama, kita bersama-sama bekerja untuk kebaikan bersama. Lalu ada dialog para pakar, ya, pada level pertukaran gagasan teologis, filosofis. Lalu dialog yang paling dalam adalah pengalaman religius. Bagaimana orang saling memperkaya dengan pengalaman religius masing-masing. Dan Fransiskus tadi dengan perubahan pandangan itu kan dia juga dari dialog dan sultan itu menemukan sesuatu juga bagi dirinya. Dan juga ada satu fakta lain bahwa Fransiskus juga terpesona dengan kebiasaan doa para saudara-saudara muslim, ya, selalu membunyikan azan itu. Dan itu kemudian ketika dia pulang, dia memerintahkan supaya kemudian para saudara juga ketika jam-jam tertentu mengadakan doa Angelus, dibunyikan lonceng untuk memperingatkan orang untuk pada saat itu harus berdoa Angelus. Dan itu berkat berjumpa dengan saudara muslim dan teristimewa dengan Sultan Malik Al-Amin. Dan inilah dasarnya kenapa Fransiskus menjadi ikon dialog antar agama. Lalu berkaitan dengan ekologi selanjutnya, mungkin kita lihat slide berikutnya, ya, yang menjadi dasar, ya, kenapa Fransiskus, tadi saya katakan bukan karena Fransiskus ini seorang pejuang ekologi, tapi pendekatan dia terhadap seluruh ciptaan yang tentu paling nyata itu kita bisa lihat dalam Gita Sang Surya, ya. Laudato Si itu judul ensiklik Paus Fransiskus itu dari judul
puisi boleh dikatakan ya, karena di Italia itu Laudato Si Kita Sans Surya itu dipelajari sebagai puisi yang pertama ada di Italia, dan itulah doa Fransiskus, pujian Fransiskus kepada Tuhan bersama dengan segenap ciptaan. Jadi dasarnya adalah Fransiskus pertama-tama memandang ciptaan-ciptaan itu dalam relasinya dengan Sang Pencipta. Jadi ciptaan kita sekalian, seluruh tumbuh-tumbuhan, hewan yang ada di sekitar kita itu bukan sekedar barang material belaka. Alam ciptaan ini merupakan tempat kehadiran Tuhan. Maka kita perlu melihat itu sebagai tanda, sebagai simbol kehadiran Tuhan sendiri. Jadi kacamata kita melihat juga penting, bukan sebagai sarana yang bisa kita manfaatkan. Mentalitas tadi teknokratis ya, atau materialisme yang kemudian memang itulah akar dari seluruh kerusakan lingkungan. Itu yang direfleksikan oleh Paus Fransiskus. Allah memperkenalkan dirinya kepada Fransiskus melalui alam ciptaan, karena di dalam alam ciptaan terdapat lambang-lambang yang berbicara tentang Tuhan. Matahari bagi Fransiskus adalah simbol Kristus, air, lambang Kristus yang merendahkan diri. Itu yang dilihat oleh Fransiskus. Selanjutnya, yang kedua, Fransiskus memperlakukan setiap makhluk itu sebagai saudara. Dasarnya adalah karena semua diciptakan oleh Allah yang satu dan sama. Kita sama-sama ciptaan, Bapa kita satu, maka kita semua adalah saudara satu sama lain. Sesama ciptaan, kita menjadi satu keluarga Allah sebagai sesama ciptaan. Gagasan-gagasan ini yang saat ini yang juga terus dikembangkan oleh Paus Fransiskus. Dan memang semangat ini kemudian mengajak kita pada sebuah pertobatan ekologis. Pertobatan ekologis itu secara sederhana yang mengajak kita untuk memperbarui cara kita berpikir, cara kita bertindak terhadap ciptaan yang lain. Kalau tadinya kita berpikir ciptaan yang lain, sesama ciptaan itu sebagai barang yang bisa kita manfaatkan demi keuntungan kita, pertobatan ekologis juga mulai dalam kerangka itu. Cara bertindak, bagaimana kita memperlakukan, tidak memanfaatkan sesama atau ciptaan itu ya sebagai benda, tetapi sungguh-sungguh melihat dengan sikap menghargai, merawat, karena mereka juga adalah tanda kehadiran Tuhan. Dan kalau membaca dalam Laudato Si, implikasi dari pertobatan ekologis itu sebenarnya luas sekali pada berbagai level pribadi, level kehidupan masyarakat, level kebijakan di negara, internasional, yang untuk mengupayakan apa yang disebut sebagai ekologi integral. Saya pikir itu saja, yang terakhir mungkin tidak terlalu penting. Demikian saudara-saudara, sedikit tentang Santo Fransiskus, kenapa dia dikenal sebagai tokoh perdamaian, tokoh dialog, dan juga sebagai tokoh ekologis. Atas lebih dan kurangnya saya menyampaikan permohonan. Nanti dalam diskusi mungkin nanti ada yang bisa melengkapi apa yang luput dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Romo Rikat. Kita sudah mendengar dari Romo Rikat tadi uraian tentang bagaimana atau mengapa Santo Fransiskus itu sangat relevan untuk dunia kita, untuk inspirasi kita memecahkan masalah-masalah kita yang sangat rumit di era kontemporer ini. Menarik, saya membaca satu buku dari seorang namanya Steve Kanji-Ruhel, Enlightened Contemporaries. Dia melakukan penelitian tentang tokoh-tokoh besar ya, spiritual, dan sampai pada kesimpulan bahwa abad 13 itu menghasilkan 3 tokoh besar yang memang punya kontribusi, dan kita harus lihat bagaimana mereka menginspirasi kita untuk memecahkan masalah kita sekarang ini. Dia menyebut tokohnya itu ada 3.
Satu Fransiskus dari Assisi, kedua Jalaluddin Rumi, dan ketiga Dogen. Dogen ini tokoh dari Zen Buddhism, sangat terkenal kalau kita belajar tentang Zen ya. Nah, jadi luar biasa, abad ke-13 menghasilkan 3 tokoh yang sekarang banyak sekali digali pemikirannya untuk kita bisa punya inspirasi memecahkan masalah. Nah, 2 di antaranya kita bicarakan dalam forum kita pada siang hari ini. Nah, sekarang kita sudah melihat tadi Santo Fransiskus sudah diuraikan oleh Pater Ricard, Romo Ricard, dan kita akan melihat sekarang tokoh yang kedua yang nanti akan diuraikan oleh Ibu Rani. Ibu Rani akan bicara tentang Fransiskus dan kemudian juga Rumi. Beliau ini juga adalah seorang, kalau Romo Ricard ini anggota Ordo Fransiskan, nah Ibu Rani ini juga anggota Ordo Maulawiyah namanya. Ini satu ordo pengikut Jalaluddin Rumi. Jadi Santo Fransiskus mendirikan tarekat Fransiskan. Nah, Jalaluddin Rumi diinisiasi oleh murid-muridnya setelah beliau meninggal mendirikan tarekat namanya Maulawiyah. Nah, Ibu Rani ini salah satu anggota tarekat Maulawiyah Indonesia. Baik, kita persilakan Ibu Rani, kita beri tepuk tangan dulu kepada Ibu Rani. Karena saya orang Indonesia, dan di Indonesia kita tahu sangat majemuk dan agamanya, sukunya yang banyak sekali yang nggak tak terhitung. Jadi saya rasa saya cukup mengucapkan selamat siang. Salam damai. Semoga kita semua selalu diberkati dan senantiasa dalam sukacita. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak pada komunitas esoterika yang dalam hal ini tentu yang teman jadul saya, sahabat jadul saya, sahabat perjalanan spiritual saya, sahabat passing over saya, yaitu Mas Budi Munawar Rahman, yang kalau tadi Mas Budi bilang saya gurunya, sebenarnya salah sih ya. Ya sebetulnya dia guru saya ya, atau mungkin kita saling berguru aja ya Mas Budi ya. Saling berguru, saling belajar ya. Jadi mungkin dia itu adalah spiritual body saya ya. Nah, yang kedua saya ingin mengucapkan puji syukur dan begitu bahagianya saya berada di tengah-tengah Anda semua, karena ini begitu terhormatnya dan begitu membanggakan saya diundang menjadi salah satu narasumber bersama Romo Ricard ya. Buat saya ini it's a little bit uplifting ya Mas Budi, karena pertama saya bukan ahli Rumi. Memang betul saya banyak belajar mengenai Jalaluddin Rumi, saya penikmat puisi-puisinya, itu yang pertama. Yang kedua juga saya tidak begitu mengenal Saint Francis. Saya sudah pernah membaca, pernah mendengar mengenai Saint Francis, karena saya juga belajar mengenai agama-agama yang lain, salah satunya adalah agama Katolik. Saya tidak terlalu mengenal Saint Francis. Jadi saya bertanya-tanya, kenapa kok saya bilang sama Mas Budi, kok saya bukan ahli Rumi, ada yang lebih
mumpuni ya dari saya jauh ya. Saya juga tidak terlalu mengenal Saint Francis ya. Kenapa gitu? Mungkin ini pinter-pinternya Mas Budi aja sih. Pinter-pinternya dia aja minta saya yang bicara ya. Mungkin karena kalau saya yang bicara, kalau minta saya mungkin nggak akan menolak gitu ya. Jadi gampang kali ya kalau minta saya gitu ya Mas Budi. Jadi terima kasih banyak untuk kepercayaannya pada Mas Budi. Saya diminta untuk menyampaikan, untuk berbagi lah ya. Nah, tadi kita sudah banyak mendengar apa yang disampaikan oleh Romo mengenai sejarah, mengenai riwayat Saint Francis ya. Saya jadi belajar banyak juga ya. Nah, kalau nggak salah, ini adalah kesempatan saya yang kedua atau yang ketiga diundang menjadi narasumber di komunitas esoterika. Nah, yang pertama sekali waktu itu kalau nggak salah pertama kali esoterika membedah buku juga mengenai lintas iman. Waktu itu kalau nggak salah yang dibedah bukunya adalah The Book of Joy, ya The Book of Joy, di mana waktu itu kita menampilkan dua tokoh besar juga. Yang pertama adalah mengenai Desmond Tutu dan yang kedua adalah mengenai Dalai Lama. Nah, itu yang pertama kali sekali. Nah, kemudian yang kedua tadi sudah disinggung oleh Romo Wahyu, bagaimana waktu itu saya diajak juga untuk berbagi mengenai lingkungan hidup, yaitu mengenai spiritualitas dan lingkungan hidup. Waktu itu tokohnya adalah Thich Nhat Hanh, seorang master Zen. Nah, hari ini luar biasa, terima kasih banyak pada teman-teman semua, terima kasih atas kepercayaannya. Saya ingin berbagi mengenai buku yang saya baca. Nah, ini kalau nggak ada buku ini mungkin saya juga nggak bisa ya, nggak bisa menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan ya. Tadi sudah Mas Budi sampaikan ya, judul bukunya adalah Enlightened Contemporaries ya, di mana buku ini adalah hasil dari sebuah penelitian dari seorang Steve Kanji Rowe mengenai 3 tokoh besar ya, yang ternyata ajarannya atau gaya hidupnya itu sangat relevan dengan kekinian. Nah, kalau anak-anak milenial bilang dengan zaman now. Nah, terutama mengenai lingkungan hidup. Nah, ini saya senang banget ya kenapa Saint Francis mengangkat lingkungan hidup, dan ternyata kita sekarang sangat sangat khawatir dengan lingkungan hidup, dengan global warming ya. Ternyata Saint Francis sudah memikirkannya dan bahkan beliau sudah ditokohkan ya mengenai, dan itu ditokohkan dari mulai tanggal 4 Oktober kalau nggak salah ya Romo ya, kalau nggak salah. Nah, kenapa saya mau menyampaikan ini? Karena gini, dari hasil penelitian Association Psychologists of America, jadi dari apa ya, dari asosiasi psikologis di Amerika, generasi Z adalah generasi yang paling banyak mengalami depresi saat ini. Kenapa? Karena mereka marah kepada seniornya, kepada para orang tuanya, karena para orang tuanya atau orang tua dalam hal ini adalah generasi sebelumnya tidak amanah, tidak meninggalkan bumi yang sehat, tidak memperhatikan lingkungan hidup, merusak hutan, merusak sanitasi air dan sebagainya, perkebunan dan sebagainya. Padahal generasi ini yang nantinya akan hidup di bumi ini. Jadi kalau Anda semua sering melihat atau mendengar berita-berita anak-anak muda tiba-tiba berontak, tiba-tiba menembak, tiba-tiba ngamuk, itu karena mereka depresi. Jadi saya rasa kita punya PR banyak. Bagaimana kita melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Saint Francis, dan juga satu tokoh yang kita akan mendengar riwayatnya, yaitu Maulana Jalaluddin Rumi. Nah,
karena saya bukan ahli Rumi dan juga tidak terlalu kenal dengan Saint Francis, jadi anggap aja saya sekarang sedang menyampaikan apa yang saya pahami tentang buku tadi yang sudah disebutkan, ya, Enlightened Contemporary, mengenai 3 tokoh, tapi hari ini kita hanya menyampaikan Saint Francis dan Maulana Jalaluddin Rumi. Nah, oke, kita lanjut, kita mulai ya, teman Bapak dan Ibu sekalian. Anggap aja saya lagi cerita ya tentang sejarah, tentang kisah 2 mistikus ya, dan saya akan menarik apa yang mereka ajarkan itu di abad 12 ke zaman kini, ke zaman kekinian ya, supaya kita betul-betul, kalau menurut teorinya mindfulness itu kita living present, kita hidup saat ini di sini ya, saat ini juga apa yang bisa kita lakukan untuk kehidupan kita yang jauh lebih baik dan merupakan legacy bagi generasi kita yang akan datang, paling tidak buat cucu-cucu saya. Oke, nah, karena saya pelajar kinestetik, mungkin saya akan berjalan-jalan karena saya nggak bisa kalau berdiri di sini terus, rasanya boring. Oh, sebentar. Nggak bisa, ini layar. Oh, ya. Oke, so, nggak apa-apa. Iya. Nah, kembali lagi tadi sudah saya sampaikan, saya akan menyampaikan apa yang saya pahami ya dari buku itu. Nah, jadi kalau nanti ada yang salah atau ada yang keliru atau yang tidak sesuai dengan apa yang Anda ketahui, saya mohon maaf, beribu-ribu maaf, dan mohon saya dikoreksi ya. Oke, nah ini Saint Francis meets Maulana Rumi. Bagaimana Saint Francis berjumpa dengan Maulana Rumi? Kan di sini kan ada titik temu. Ya, kita kan sekarang lagi dalam komunitas antar iman ya. Bagaimana Saint Francis ini ada yang mempertemukan, ya, ada ajaran-ajaran yang mempertemukannya dengan Jalaluddin Rumi. Nah, ini tidaklah kebetulan ya, ketika saya diminta berbagi di forum ini hari ini, kami baru saja memperingati haulnya, bukan haulnya, ya, haul miladnya, milad. Jadi hari lahirnya Maulana Jalaluddin Rumi, yaitu tanggal 30 September 1207, dan ia merupakan seorang mistikus di dunia Sufism, seorang penyair terkenal dengan puisi-puisi cintanya, ya, mampu membuat orang-orang Barat dan para penikmat puisi ini terpesona dengan puisi-puisinya. Saya rasa teman-teman dan Bapak Ibu sekalian juga sudah sering ya mendengarkan puisi-puisi Rumi ya, dan terutama orang Barat yang sangat terpesona dengan puisi Rumi. Kenapa? Karena puisi-puisinya itu memiliki kecintaan atau ekspresi kecintaan yang mendalam pada makhluk Tuhan, terutama pada manusia, tanpa membedakan agama maupun gender. Nah, jadi kalau sekarang para feminis ini berjuang terus ya untuk kesetaraan gender, Maulana Jalaluddin Rumi sudah memulainya. Nah, juga Saint Francis ya. Nah, Saint Francis, saya rasa saya ragu apakah beliau lahir tanggal 4 Oktober. Saya ragu ya, tolong saya dikoreksi. Tahun 1182, dan ia merupakan tokoh mistikus Kristen karismatik yang rendah hati dan sederhana. Tadi Romo Rindika juga sudah menyampaikan, sebagaimana Rumi, ia mencintai semua makhluk Tuhan secara mendalam, dan Saint Francis ini juga sebagai spiritual legacy ya, spiritual legacy gereja hingga kini, dan ia menjadi pembaharu dalam gereja Katolik, jadi seorang pembaharu, dan menawarkan cara hidup baru, tetapi tentu saja sesuai dengan
Injil. Dan beliau seorang yang sederhana dan penuh sukacita, ya, sama seperti tadi yang disampaikan oleh Romo Rinka. Next. Iya. Nah, Santo Franciscus atau Saint Francis dan Maulana Jalaluddin Rumi adalah dua mistikus yang memiliki banyak kesamaan. Jadi dari buku itu saya mendapatkan banyak sekali pelajaran, walaupun dari tradisi agama yang berbeda. Beberapa titik temu dan tema yang dapat ditemukan dalam karya-karya mereka, yaitu tentang kedekatan dengan Tuhan, kasih sayang terhadap alam dan makhluk hidup, kemudian juga mereka menawarkan suatu kebebasan dan kesederhanaan jiwa. Kebebasan di sini tentu bukan ugal-ugalan, ya. Apa yang dimaksud dengan kebebasan? Kita akan lanjutkan. Nah, keduanya memiliki rasa hormat dan rasa syukur yang tinggi terhadap ciptaan Tuhan, baik itu alam semesta maupun makhluk hidup. Mereka juga mengajak manusia untuk hidup harmonis dan ramah dengan lingkungan. Bayangkan, ya, berapa abad yang lalu Saint Francis dan Maulana Rumi sudah mengajarkan kita untuk mencintai lingkungan hidup. Mereka juga mengajak manusia untuk hidup harmonis dan ramah dengan lingkungan. Nah, bagaimana mengekspresikannya, kecintaan terhadap lingkungan hidup? Mereka menuliskan dalam sebuah puisi. Ada satu puisi Rumi yang berjudul Burung-Burung. Ia menulis, burung-burung bercakap-cakap dengan aku. Aku bercakap-cakap dengan mereka. Mereka mengajarkan aku bahasa mereka. Aku mengajarkan mereka bahasa cinta. Sementara dalam puisi Saint Francis yang berjudul Kidung Saudara Matahari, beliau menulis, terpujilah engkau ya Tuhanku oleh segala ciptaanmu, terutama oleh saudara kami matahari yang memberi kami terang dan hari-hari cemerlang. Ya, kecintaan mereka terhadap lingkungan, terhadap makhluk hidup, juga kepada Tuhan, itu tidak bisa digambarkan secara logik, ya. Jadi mereka mengungkapkan dengan puisi. Keduanya tadi sudah disampaikan oleh Romo, keduanya menunjukkan sikap rendah hati, tidak terikat oleh harta benda atau kedudukan duniawi. Mereka berserah diri kepada kehendak Tuhan. Mereka juga menginspirasi orang-orang untuk mencari kebahagiaan dan kedamaian dalam jiwa. Nah, ini sekarang ini banyak sekali pembahasan mengenai kebahagiaan, terutama oleh para ahli sains, yaitu dari bidang psikologi positif dan neuroscience. Mereka juga banyak berbicara mengenai kebahagiaan, bahwa kebahagiaan itu nggak usah dicari-cari, ya, karena itu ada di dalam diri kita. Kita sendiri yang harus berupaya tentang kebahagiaan itu. Ternyata saya rasa neuroscientist, ahli neuroscientist dan ahli psikologi positif sudah membaca Saint Francis dan Jalaluddin Rumi, ya. Dan mereka bilang di dalam puisi Rumi yang berjudul Kebahagiaan, yang menulis, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang siap pakai, tapi datang dari upayamu sendiri. Tidak ada kebahagiaan di luar dirimu, ia ada di dalam hatimu. Nah, sementara dalam puisi Saint Francis juga berjudul Kemiskinan, juga menuliskan dengan maksud yang sama. Kemiskinan adalah ratu segala kebajikan. Ia membuat kita mirip dengan Kristus. Ia menjauhkan kita dari dosa dan kesombongan dan membawa kita mendekat pada surga. Saya mengartikan surga di sini adalah kebahagiaan. Kalau kita tarik ke arti yang lebih letterlek dan kekinian, ya. Nah, Saint Francis dan Maulana Rumi hidup di era yang sama sebetulnya, ya, tidak jauh berbeda. Walaupun mereka tidak pernah berjumpa secara fisik, tapi mereka mengambil jalan spiritual yang sama, yaitu mengecilkan kepentingan ego. Nah, kita tahu
di dalam diri kita ini ada yang namanya ego. Ya, kita selalu bilang orang, oh dia kok egois gitu ya. Nah, tapi dua mistikus ini mengajarkan pada kita untuk kalau kita mau selamat di dunia ini, tidak ada jalan lain kecuali mengecilkan ego. Kita harus mengecilkan kepentingan ego. Kita harus menyampingkan kepentingan ego. Karena saya belajar di Raja Yoga, ego itu sangat berkaitan dengan rahwana, sifat-sifat rahwana, ya, dimana dipicu oleh nafsu birahi, egois, kemarahan, keterikatan pada duniawi dan sebagainya, ya. Dimana sesungguhnya ini adalah inti ajaran semua agama atau aliran spiritualitas. Tanpa mengurangi saya ingin rendah hati bahwa saya melakukan passing over untuk menemukan di mana sih titik temu agama-agama. Ternyata setelah saya melalui, saya belajar ya, terutama pada dunia Sufism, ternyata inti ajaran agama itu semua sama, itu cinta kasih. Dan itu ada di dalam spiritualitas. Dan saya belajar dari Mas Budi, katanya spirituality is the heart of religion and the religion of the heart. Lalu Saint Francis juga mengungkapkan pengalamannya bagaimana dia menerima keberkahan Tuhan, dan Maulana Rumi menyampaikan bahwa Allah adalah sang kekasih dan keduanya tercerahkan karena mengalami kehadiran Tuhan. Nah, bagi orang-orang yang berada di dalam dunia Sufism, mereka tidak pernah mengucapkan Tuhan, bahkan tidak juga mengucapkan Allah, karena Allah atau Tuhan itu adalah sang kekasih bagi kita semua, sang kekasih bagi hambanya. Jadi bagi para sufi, Tuhan atau Allah adalah kekasih. Kita tahu kita tidak pernah mau meninggalkan orang yang kita cintai, kan? Selalu ingin kita ingat, ya, kemanapun kita pergi selalu ingin kita bawa, selalu berada di dalam hati kita, kan? Bayangin ya, orang yang kita cintai aja, apakah itu suami, apakah itu istri, anak-anak, itu kan kalau orang-orang yang kita cintai kita tidak pernah melupakan, ya. Nah, apalagi Tuhan, ya. Tuhan adalah sang kekasih yang maha kekasih. Oke. Nah, mereka sebagaimana banyak orang di masa kini, nah saya mau tarik ke sekarang ya, ke kekinian ya. Mereka sebagaimana banyak orang di masa kini mencari kebenaran bermakna yang merupakan pengalaman spiritual di luar gereja dan di luar masjid. Jadi maksudnya, menurut mereka, menurut para mistikus ini, mencari kebenaran itu tidak selalu berada di dalam dunia keagamaan atau tidak selalu harus melalui ritual-ritual keagamaan. Tapi kita bisa keluar, ya, kita bisa keluar dari tradisional, dari hal yang tradisional di mana itu dikembangkan di dalam masjid saja ataupun di gereja, ya. Jadi artinya mereka mencapai yang namanya beyond religious, beyond religion, melampaui dogma-dogma agama. Mereka berpetualang mengembara, melakukan perjalanan keluar dari wilayah tradisi. Kalau nggak salah, Saint Francis itu keluar dari Assisi, ya, kemudian menyebarkan ajaran agamanya ke seluruh tanah Eropa, bahkan sampai Asia, ya. Jadi mengembara, menyebarkan cinta kasih Tuhan. Nah, Maulana Rumi juga demikian, sama. Beliau dilahirkan di Afghanistan, tapi kemudian dia mengembara ke Iran sampai akhirnya sampai di Turki, dan kemudian mengakhiri hidupnya di sebuah kota bernama Konya di Turki. Jadi Maulana Rumi mengungkapkan keindahan surgawi, ya, serta cinta erotik secara metafor pada Tuhan, sang kekasih, melalui puisi-puisi yang very deep and moving, melalui bukunya yang luar biasa sudah sangat terkenal, yaitu Masnawi dan Fihi. Nah, ini sangat terkenal, ya.
saya sendiri nggak pernah mudah mengerti ya pesan-pesan di Masnawi dan Fihi Mafihi itu. Kenapa? Karena konon hanya orang-orang yang memiliki kesadaran jiwa dan mengenal Tuhan yang bisa mengerti maknanya. Jadi kita perlu perenungan yang mendalam. Kita nggak bisa membaca Masnawi dan Fihi Mafihi itu hanya seperti membaca koran atau membaca buku-buku ilmiah atau buku-buku populer, tapi kita harus mengkontemplasikannya dan juga meditasi. Nah, kalau ini bahasa penyair nih, saya rasa Kang Gaus seorang penyair yang terkenal yang mumpuni mengerti bahasa vernacular. Puisi-puisi Jalaluddin Rumi itu disampaikan dalam bahasa vernacular, itu tidak memiliki bentuk tata bahasa yang jelas, karena itu keluar begitu saja secara intuitif ya. Jadi kita kalau baca puisi masih mikir ya, tapi kalau Jalaluddin Rumi dan Saint Francis itu adalah ungkapan yang begitu keluar begitu saja, dan katanya sebetulnya itu adalah kata-kata Tuhan. Jadi pada saat itu Jalaluddin Rumi dan Saint Francis mengalami tajalli, yang disebut kalau di dalam dunia tasawuf ada yang namanya tajalli. Jadi itu memanifestasi ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Rumi dan Saint Francis itu bukan kata-kata mereka ya, tetapi adalah kata-kata yang dari Tuhan itu sendiri melalui mereka. Jadi karena itu Maulana Rumi membawa kita pada perenungan yang mendalam mengenai makna cinta kasih sejati Tuhan. Oke, sabar ya teman-teman. Saya akan menyampaikan sesuatu yang sangat-sangat menarik. So, stay tune. Oke, nah kedua mistikus ini sama-sama mendirikan tarekat. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Romo. Tarekat atau bahasa lainnya adalah ordo, sebuah ordo atau sebuah tarekat yang hingga kini masih terus eksis ya, dan berkembang. Bayangin ya, 7 abad kemudian loh masih berkembang ya. Nah, kalau tadi Mas Budi mengatakan saya berada di dalam circle tarekat Maulana Rumi, Maulawiyah, ya sebetulnya nggak gitu-gitu amat sih Mas Budi. Ya, saya masih belajar. Dan Saint Francis mendirikan jalan baru yang radikal baru. Nah, saya nggak bisa cerita soal ini. Saya rasa Romo di sini yang lebih menguasai hal itu di dalam Roman Katolik, di dalam tradisi Roman Katolik yang kemudian menyebar dari Italia Utara, yaitu Assisi, ya di mana beliau berasal, Eropa sampai Asia. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Dan Christian mysticism yang diajarkan oleh Saint Francis ini dinamakan illumination ya, union with God, atau lebur di dalam Tuhan, atau lebur di dalam kasih Tuhan. Nah, sementara Maulana Rumi mendirikan tarekat Maulawiyah atau Mevlevi Order ya, walaupun sebenarnya bukan Maulana Rumi yang mendirikan, bukan beliau yang menginisiasi, tapi yang menginisiasi itu adalah putranya atau Sultan Walad ya. Sultan Walad yang menginisiasi mendirikan tarekat ini ya setelah ayahnya wafat. Dan keunikan tarekat ini adalah whirling dervish atau tarian sema. Bapak dan Ibu, teman-teman pasti sudah pernah melihat tarian yang berputar ya, tarian berputar. Nah, di Turki atau dimanapun tarian Turki ini menjadi peninggalan atau ya kebudayaan Turki ya, yang sebetulnya asalnya dari Rumi, Jalaluddin Rumi, yang pada saat itu mengalami tajalli dengan sang kekasih. Jadi sama seperti para ilmiah, seorang ilmiah siapa ya siapa Mas yang berteriak Eureka, Eureka? Archimedes. Nah, kira-kira seperti itu. Waktu beliau menemukan sesuatu, dia berteriak kan, Eureka, Eureka, gitu kan? Nah, sama Jalaluddin Rumi juga demikian. Ketika dia mendapatkan sesuatu, di mana dia mengalami pencerahan dari Tuhan, lalu dia berputar, dia menari-nari, begitu ya. Jadi menari-nari itu sebetulnya adalah bentuk dari euforia, dari Eureka-Eurekanya tadi ya, sama seperti Archimedes tadi ya, kira-kira seperti itu.
Nah, kemudian itu menjadi tradisi dari tarekat Maulawiyah. Kira-kira seperti itu. Jadi buat tarekat Maulawiyah, whirling dervish ini adalah bagian dari ritual, ya, bukan entertainment, ya. Jadi berbeda, ya. Tapi sekarang sudah menjadi peninggalan kebudayaan di Turki, maka itu sekarang ditonton oleh banyak orang di auditorium dan semua orang boleh belajar. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebetulnya apa sih yang mau ditawarkan oleh Jalaluddin Rumi dan Saint Francis? Saint Francis dan Maulana Rumi menyikapi clash of civilization. Nah, kita juga sekarang mengalami clash of civilization. Jadi zaman dulu juga sudah ada clash of civilization. Lalu kemudian biasanya terjadi apa? Aksi teror, konflik kepentingan politik, ya kan? Konflik antar agama, korupsi di mana-mana, ya kan? Korupsi di berbagai bidang akibat perubahan situasi, perubahan sosial, perubahan ekonomi. Bagaimana mereka menyikapinya? Mereka menyikapinya dengan turning inwards. Jadi mereka melakukan perjalanan ke dalam diri. Mereka melakukan kontemplasi atau disebut juga inner journey. Bukan berarti mereka mengisolasi diri. Bukan. Seperti yang selama ini kita ketahui, ya. Mereka tidak pergi bertapa ke gunung dan menghindar masyarakat, bukan. Tapi justru mereka banyak berdoa, banyak meditasi, melakukan perenungan ke dalam diri. Jadi memperbanyak berdoa sehingga mereka mendapatkan kedamaian serta keseimbangan hidup atau spiritual harmony antara yang sacred dan yang profane. Nah, jadi nggak seperti, ya, mereka itu kan sebenarnya tokoh, ya, tokoh agama, tokoh spiritual. Ketika terjadi di luar sana yang berkaitan dengan bangsa dan negara, terjadi perubahan-perubahan sosial, ya mereka nggak ikut turun ke jalan kemudian teriak-teriak demo, ya, tetapi mereka justru mengajak masyarakat untuk melakukan kontemplasi. Nah, kemudian belajar dari kehidupan mereka berdua. Nah, ini bagaimana kita bisa belajar dari mereka. Mereka dan sangat populer sampai hari ini. Kenapa? Karena mereka memberi contoh pada kita semua bahwa sesungguhnya manusia itu bisa berubah lifestyle-nya, berubah dalam menjalani kehidupan, termasuk kehidupan beragama. Nah, perubahan yang drastis ini dari gaya hidup yang well off. Kenapa? Karena Saint Francis ini dia anak orang kaya loh. Saint Francis ini, kita tahu kalau anak orang kaya, kita berada dalam suasana yang well off, ya. Semuanya tercapai, kebutuhan dasar, kebutuhan materi itu semua terpenuhi. Dan kenapa dikatakan bisa melakukan transformasi? Menurut buku yang saya baca, beliau itu tadinya seorang playboy. Dan seperti biasa bagaimana kita di dalam masa-masa remaja, ya. Dan kemudian beliau juga peminum anggur, ya. Ini yang saya baca dari buku itu, ya, dari hasil penelitian Steve tadi. Nah, demikian pula Maulana Rumi berasal dari keluarga bangsawan, dan beliau juga berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi, seorang ahli hukum yang kaku dan membosankan. Tetapi kemudian gaya hidupnya berubah setelah beliau berjumpa dengan Syams Tabriz. Nah, Syams Tabriz dikatakan gurunya, tapi sebetulnya katanya itu sebenarnya jelmaan dari Nabi Khidir, katanya, yang makamnya juga ada di kota Konya, di kota Konya sama dengan Jalaluddin Rumi, tapi itu sebetulnya hanya simbol aja, ya, sementara jiwanya tidak ada di sana. Nah, tapi yang mau saya sampaikan bukan ini, ya. Tapi yang mau saya sampaikan adalah, dan ini bagian dari yang saya baca di buku itu, tetapi yang penting yang harus kita ambil adalah kedua mistikus ini mengalami apa yang disebut turning point atau epiphany, ya. Epiphany ini adalah istilah psikologi positif, di mana pengalaman mystical, ya, mereka berdua mengalami pengalaman mystical, bisa merubah 180 derajat hidupnya sebagai proses transformasi transendental. Nah, dari mereka kita bisa
mereka mengajarkan kita, dari mereka kita tahu bahwa pengalaman mistikal itu sebetulnya hak asasi manusia, hak asasi kita semuanya, ya, yang tertanam dalam jiwa manusia. Dan tentu saja, dan ini semua adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sedikit lagi ya. Nah, Maulana Rumi dalam Islamic Mysticism atau Sufism mengajarkan fana dan baka. Apa yang dimaksud dengan fana dan baka? Yaitu die before you die, mati sebelum mati, atau disebut juga, ada juga yang menyebutkan mati selagi hidup. Ya, fana artinya lenyapnya sifat-sifat akhlak tercela atau sifat-sifat rahwana, sifat-sifat maksiat dan kebodohan. Sementara baka artinya tajalinya sifat ketuhanan di dalam diri kita. Katanya sebaik-baiknya akhlak manusia adalah ketika dia memiliki akhlak Tuhan, yaitu akhlak terpuji, bersih dari dosa, suci dan maksiat, ya, dari perbuatan-perbuatan. Nah, inilah manusia ilahi. Nah, Maulana Rumi dan Saint Francis adalah manusia ilahi. Nah, mysticism adalah inti atau core ajaran agama-agama, dan mysticism ini sebetulnya adalah core ajaran dari Saint Francis dan Maulana Rumi, di mana mystical experience dapat terjadi pada setiap orang melalui tubuh dan panca inderanya serta seluruh fakultas dalam dirinya. Dan mereka mengatakan mystical experience is natural and healthy. This is the true happiness. Ini adalah kebahagiaan yang sejati yang kita semua dambakan. Hanya saja kita mencari kebahagiaan itu di luar diri kita. Tapi sesungguhnya di luar sana tidak ada kebahagiaan. Kebahagiaan itu di dalam diri kita ketika kita terhubung dengan Sang Kekasih, yaitu dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menurut ahli neuroscience dan pakar psikologi positif adalah kebahagiaan sejati yang dicari-cari oleh manusia modern. Oke, nah, apa yang dijalankan oleh Saint Francis dan Maulana Rumi di zamannya, di zaman dulu, ya, di abad ke-12, sangat relevan dengan kehidupan hedonistik manusia modern di abad 21 ini yang kerap mengalami emotional turmoil. Apa itu emotional turmoil? Saya sedikit menggunakan istilah psikologi, transpersonal psychology. Emotional turmoil itu berkaitan dengan anxiety, kecemasan yang luar biasa, dan megalomania. Megalomania adalah sifat merasa besar, merasa dirinya besar, merasa dirinya paling benar, merasa diri yang paling hebat. Itu adalah orang-orang yang mengalami emotional turmoil. Tetapi di sisi lain, zaman sekarang itu ada orang-orang yang hidup yang serba hedon, tapi juga ada orang-orang para pencari Tuhan di tengah kemajuan sains dan teknologi yang semakin canggih, mudah mengakses secara instan untuk mendapatkan ilmu agama dan spiritual. Jadi mereka mencari agama dan mencari ilmu spiritualitasnya lewat Mbah Google. Apa yang terjadi ketika mereka mencari ilmu agama melalui Mbah Google? Ya tentu saja aksesnya banyak, semuanya tidak terbatas. Tapi what happened kalau seseorang yang memiliki emotional turmoil kemudian belajar agama dan spiritualitasnya melalui Mbah Google? Ya, nah, zaman kemajuan teknologi ini ada yang menyebutnya juga zaman besi. Jadi zaman kemajuan teknologi ini juga ada yang menyebutnya zaman besi. Ya kan, semua kan alat-alat devices, semua kan berasal dibuat dari besi kan ya. Dan besi itu kan warnanya gelap, ya kan? Nah, jadi makanya kenapa disebut zaman kegelapan. Ya. Nah, di satu sisi kenapa di zaman kegelapan? Di satu sisi kesejahteraan manusia secara fisik mengalami kemajuan pesat, tetapi di sisi lain moral dan value mengalami kemunduran atau mungkin stagnan. Kenapa? Karena di zaman dulu sampai zaman sekarang sama aja ya. Ada violence, ada kekerasan atas nama agama, ada korupsi, ada kekerasan seksual, ya, ada korupsi, ada peperangan. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang kan ada, ya. Jadi kayaknya kok kita stagnan banget ya.
Oke, sedikit lagi. Saint Francis dan Maula Rumi telah memberi contoh untuk berani berubah secara dramatis. Demikian pula, kita mestinya juga dapat mentransformasi diri kita sendiri. Karena udah dikasih contoh sama Saint Francis dan Jalaluddin Rumi. Hidup dalam berkesadaran jiwa sehingga terhubung dengan the sacred, dengan yang maha suci, sang sumber jiwa, dan tidak terikat pada apapun kecuali pada Tuhan, maha pemilik kebahagiaan dan kedamaian. So, Saint Francis dan Maulana Rumi berani keluar dari keterikatan dengan apapun, termasuk tradisi dogmatis agama yang dianutnya. Kita dapat menjalani kehidupan spiritual dengan lebih moderat. Jadi menjalani spiritualitas itu nggak usah pergi ke gunung, bertapa, masuk dalam gua ya. Kehidupan kita sehari-hari ini sebetulnya adalah peristiwa spiritual. Sebetulnya, kalau kita bisa memaknainya secara spiritual. Nah, contohnya waktu kita makan, kita mengucapkan terima kasih kan? Kita memberikan blessing pada makanan itu. Kita membayangkan dari mana makanan itu. Kita membayangkan juga bagaimana makanan itu ditanam. Kita nggak sekedar makan, lalu kita berhenti sebelum kenyang. Nah, itu kan peristiwa spiritual, bukan? Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, ini juga mau saya sampaikan. Bagaimana kita menarik ajarannya Maulana Rumi dan Saint Francis ke masa kini. Saint Francis dan Maulana Rumi adalah role model manusia modern. Setiap peristiwa dalam hidup kita sejatinya adalah peristiwa spiritual. Tadi saya sampaikan, jika kita melakukannya dengan penuh kehati-hatian, lebih disadari, tidak terburu-buru, karena orang-orang modern maunya buru-buru, apalagi kalau multitasking itu nggak sehat loh, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Sudah dibuktikan oleh ahli neuroscience itu tidak sehat, ya. Saking kita banyak sekali yang kita lakukan, jadi kita selalu terburu-buru dan itu tidak sehat. Jadi Maulana Rumi dan Saint Francis meminta kita untuk lebih slow dan kita menyadari every breath in and out, ya. Dan katanya jalan kehidupan yang berbeda dari yang mainstream dan tidak khawatir dengan FOMO. Apa itu FOMO? Fear of missing out. Ya, orang-orang yang hidupnya spiritual nggak usah takut dengan fear of missing out. Nggak usah takut nggak populer, nggak usah takut tidak disukai banyak orang, ya. Kemudian juga kita nggak usah takut berbeda, ya. Kita nggak usah takut berubah, ya. Kita harus menjalani kehidupan yang memang cocok untuk kita, ya. Yang penting tidak merusak lingkungan. Oke, sedikit lagi ya. So, Saint Francis dan Maulana Rumi memberikan kita inspirasi melalui trainingnya, ya, melalui tradisi silence retreat dan jalan asketis. Serupa dengan dunia sufi, juga ada tradisi yang namanya halwa. Ya, kalau zaman dulu mungkin seperti kita masih, mungkin Bapak dan Ibu sekalian yang dari Muslim tahu bahwa Nabi Muhammad SAW mendapatkan pesan dari Allah mengenai Iqra, mengenai bacalah, dan mengenai sholat 5 waktu. Dia juga dalam keadaan seclusion, dalam keadaan halwa, di mana dia hanya berdua dengan Tuhan. Nah, menurut buku yang saya baca, kita juga bisa melakukannya sekali-sekali, dalam satu tahun coba diagendakan. Kita melakukan emotional detox, ya. Kita melakukan devices detox. Jadi kita berhenti, ya, dari dunia media sosial, ya. Kita taruh dulu, ya, HP-nya, komputer dan sebagainya, ya. Dan mereka tidak stuck dengan peran-peran sosial, juga tidak terbelenggu oleh nilai-nilai normatif konstruksi sosial, misalnya membela kaum perempuan dari hukum patriarkal.
Saya sangat senang, sangat bahagia dengan Saint Francis dan Maulana Rumi yang membela kaum perempuan. Ya, dan banyak sekali ajaran-ajaran, tapi saya tidak bisa memberikan hari ini karena terlalu dalam dan terlalu luas. Tapi saya suka sekali dengan mereka karena mereka sangat memperhatikan martabat kaum perempuan, dan keduanya memberi tempat pada kaum perempuan terlibat di dalam ritual atau tradisi keagamaan. Dan kedua mistikus ini telah membuktikan bahwa kita dapat menemukan jalan hidup sendiri, terlepas melanjutkan apa yang sudah mereka yakini. Mereka mengembangkan terus-menerus ajarannya ke setiap pelosok, tidak mutlak fanatik, namun menciptakan spiritualitas baru yang mereka butuhkan dan cocok untuk mereka sendiri. Nah, kita juga dapat melakukan hal yang sama, dan mereka adalah role model bagi kita untuk terus memperhatikan kesehatan mental dengan hidup lebih slow, living present, ada istilah berjalan bukan berlari, eling lan waspodo kata ajaran kejawen, detach pada keduniawian, melainkan perhatikan pengembangan diri ke dalam agar sadar tujuan hidup. Dan menurut Rumi, remembering death to appreciate life. Nah, saya belajar dari seorang guru spiritual namanya Daddy Jangki, beliau adalah koordinator Brahma Kumaris. Beliau mengatakan, when you know how to die, you know how to live. Nah, saya rasa ini masuk ke sini, remembering death to appreciate life. Nah, dalam kesadaran ilahi mereka dapat memaknai secara spiritual setiap peristiwa yang dilalui, bahwa kita semua bisa mengalami yang namanya mystical experience yang merupakan awakening, ya, di mana kita menyadari bahwa manusia sesungguhnya bukanlah apa-apa kalau bukan karena the one and only existence. Saya rasa saya nggak usah terlalu banyak Mbak ini karena waktunya sudah hampir habis. Tapi yang jelas yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa solusi untuk krisis, ya, zaman sekarang, untuk mengatasi krisis di zaman kita, menurut Saint Francis dan Jalaluddin Rumi, kita dapat belajar dari mereka berdua, menghargai alam, mencintai sesama manusia, dan menghubungkan diri dengan Tuhan. Semoga kita dapat menemukan solusi yang berkelanjutan. Dan Paus Franciscus dengan inspirasi dari ajaran Santo Francisco ini telah mengeluarkan sebuah dokumen gereja yang mendorong kita semua untuk menjaga kelestarian bumi dan menciptakan harmoni di antara umat manusia. Sehingga inilah yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita di kemudian hari. Nah, saya mau sedikit berbagi pada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian suatu Rumi prescription. Jadi resep Rumi bagaimana menghadapi atau mengatasi anxiety dan megalomania atau emotional turmoil tadi. Dia bilang, quit making yourself so small. Quit being a drop. Make yourself an ocean. Abandon your ego and reap the beloved's devotion. You went out in search of gold far and wide, but all along you were gold on the inside. Thank you for having me. Terima kasih. Wah, luar biasa. Terima kasih Mbak Rani untuk presentasinya dan pencerahannya yang membuat kita pada siang hari ini menyadari bahwa dua tokoh yang kita pelajari ini, Santo Franciscus dan Jalaluddin Rumi, itu sangat relevan ya untuk bagaimana kita bisa hidup di masa yang penuh dengan krisis, masa yang banyak sekali tantangannya. Oke, ini sudah jam 12 lewat 10.
Saya nggak tahu ibu bapak sekalian masih sabar atau tidak, atau sudah mulai rasa perlu dipenuhi hak asasi manusianya untuk makan siang. Tapi mohon bersabar. Acara kita sebenarnya bukan hanya pemaparan narasumber, dan karena itu saya mungkin akan men-skip diskusi, ya. Jadi saya nggak tahu, kecuali kalau ada yang memang sungguh-sungguh pingin bertanya, berkomentar, memberikan masukan macam-macam. Tapi kalau tidak, saya mau loncat kepada acara kesenian, karena kita sebenarnya merayakan, ya, bukan hanya mendiskusikan tapi merayakan. Kita akan merayakan, dan acara kesenian ini kira-kira hanya butuh 15-20 menit. Ini kita akan menggali secara estetik tentang apa yang tadi sudah digali dua tokoh itu, dan kita pengen lihat apa itu arti when Rumi meets Francis. Jadi ketika Rumi bertemu dengan Santo Fransiskus, atau ketika Santo Fransiskus bertemu dengan Rumi. Setuju begitu? Jadi kita tunda untuk diskusinya dan makan siangnya. Mungkin untuk diskusi nanti bisa ketemu Pater Ricard atau Mbak Rani untuk bisa bertanya ini itu, dan makan siang kita tunda sampai jam 12.30 atau 35. Baik, terima kasih Ibu Bapak sekalian, demikian pemaparan narasumber, dan kita akan lanjutkan acara kita, dan acara kita ini sangat menarik karena ini ada kesenian terkait dengan Santo Fransiskus dan Jalaluddin Rumi. Saya kembalikan kepada moderator dan kami akan kembali ke meja di depan. Terima kasih.